Aset Bangsa. Selamat datang di ruang diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dodi Nugraha. Kalian siapa nih? Dari siapa? Mau dari sini aja. Nama saya Rido. Asalnya dong, asalnya. Asalnya dari mana? Asalnya saya dari Kalimantan Selatan. Jauh ya. Jauh. Sopo sih? Saya dulu. Halo, nama saya Rispa, para Aset Bangsa. Dari mana? Dari mana nih Rispa itu? Apa tuh Rispa Dari itu? tadi. Dari tempatnya rendang berasa Padang. Sumatera Barat. Lezat nih. Halo, nama saya Fahri, paling dekat dari Tangerang. Ini Pak, Bang Satu dari mana? Ini Aset Bangsa yang paling tua. Kalau ini muda tapi tua. Saya Yeni Sucipto dari Jawa. Oke, ngomong-ngomong kita mau ngapain nih? Sebelum ngomong ngapain itu loh, aku tuh pengen tanya, Aset Bangsa itu apa? Sebenarnya diskusi soal apa? Gitu kan? Diskusi soal apa? Terus kalian itu backgroundnya apa kan? Para pemirsa ini kan juga harus tahu itu kalian siapa kan kayak gitu. Iya toh? Ini dari mana? Ini sekumpulan apa sih? Segerombolan apa itu? Siapa yang bisa menceritakan ini? Kumpulan pemuda yang punya waktu luang. Kita waktu luangnya Nah, paling tidak kita bisa menginformasikan ke para aset muda, ya kan, bahwa kita ini adalah aset-aset yang dipersiapkan untuk bangsa ke depan. Generasi Kan mendatang ya, calon generasi. Iya. Coba ceritakan ini. Apa namanya visi misi dari Aset Bangsa. Silakan, Chief. Terus ini kan dari berbagai daerah ya, betul, dari Mbak. Banten itu kan Jawa Barat ya. Banten beda ya. Banten. Terus ini Jawa Barat, dari Sumatera Barat, Padang, dari Kalimantan ke Jawa. Jadi iya. Jatuh semua ya. Kayak gimana ya, Rispa? Coba. Ya. Jadi sebenarnya kita ini beberapa pemuda dari berbagai, syukurnya enaknya kita dari berbagai latar belakang Mbak Yeni. Jadi juga dari berbagai daerah, suku bangsa. Jadi ketika awal beberapa ketemu di pusat ibu kota ini di Jakarta, ngobrol, terus kita punya satu visi yang sama. Kemudian kayak ada sesuatu yang mau dilakukan, ya semoga mudah-mudahan menjadi bagian dari kemajuan bangsa ini ke depan gitu loh. Jadi semacam kreator digital, konten digital itu ada Instagram, YouTube, dan tidak lupa juga TikTok sebagai Jadi kayak kanal ini ya, kanal diskusi ya, transformasi knowledge loh. Kalian jangan diem aja. Nah, ini seperti masa aku jadi moderator. Jadi moderatornya. Nah, isinya itu loh. Kalau diriku kan punya juga kayak gitu kan, podcast gitu kan, bicara sosial, kita politik, juga selalu menonton gitu. itu. Kita subscriber tetap. Seni budaya, agama. Nah, kalau teman-teman ini loh apa? Oh, banyak Mbak kita Mbak, konten-konten yang tersedia. Itu pertama konten-konten kita, karena ini namanya Aset Bangsa ID, jadi kita menyoroti daily activity-nya para aset-aset bangsa nanti. Anak-anak pemuda yang memang punya produktivitas yang cukup baik, itu harapannya bisa ditonton. Activity itu kayak gimana activity? Tidur itu juga aktivitas loh. Betul. Aktivitas yang memang produktif Mbak, seperti misalkannya kerjaan sehari-harinya seperti apa, dan apa yang dia lakukan, yang harapannya itu bisa memberikan inspirasi gitu. Kita nanti juga ini loh, apa yang misalnya kalau ada nih pemuda aset bangsa itu kan Mbak, sebenarnya teman-teman kita semua tuh sepakat bahwa aset bangsa itu hari ini adalah pemuda. Jadi caranya bukan saham emas tuh sebenarnya. Kalau pemudi masuk ke masih inget nggak? Bukan inget sih, pernah baca di undang-undang 40 tahun 2019 ya, tanggung jawab pemuda. Salah satunya adalah mempertahankan Pancasila dan NKRI, persatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, kayak gitu kan. Kan ada, kalau nggak salah ada 7. Nah itu kan jadi bagiannya PR-nya teman-teman. Apakah itu media Aset Bangsa itu juga kemudian menjadi salah satu hal untuk menuju visi dan misinya gitu. Kayak gimana lah? Sebenarnya
kita juga mungkin akan bicara bagaimana kemudian kontribusi anak muda sebenarnya. Sekarang memang lebih apakah bicara bonus demografi dan segala macam. Lebih mengangkat hal-hal gitu. Ada loh Mbak di berbagai daerah yang terkadang kita tidak tahu tapi kemudian dia ternyata menyumbang gagasan dan pikiran di daerahnya. Apakah dengan membuat misalnya desa internet. Nah, kita mau eksplorasi begitu juga sampai ke daerah. Termasuk yang soal perkotaan ya, perkotaan misalnya dengan aktivitas dia masih muda sama kayak kita, cuma aktivitas sehari-harinya itu misalnya kerja di startup, di perusahaan. Terus apa ya yang mungkin dia bisa lakukan dengan kesibukannya begitu untuk bangsa ini gitu. Begitu, loh. jadi Ada lebih ke istilah sandwich generasi juga nanti kreativitas gitu. ya, mengenai untuk betul. kualitas mencerdaskan bangsa kayak gitu ya. Ya tapi dalam konteks apa namanya mengejawantakan Pancasila dan kemudian bagaimana ini ya loyalitas komitmen terhadap NKRI itu apa yang kemudian bisa dikontribusikan oleh aset bangsa dalam hal ini, pemikiran apa kira? Ya. Transformasi knowledge kan itu kan, Iya, betul, ya kan. betul. Makanya isi dari aset bangsa itu loh apa gitu loh. Nanti kan kita akan membuat konten-konten juga, Mbak. Salah satunya itu kan membedah suatu buku ya Bung Rido ya. Buku. Jadi ini pembaca akut Mbak ini. Iya, pembaca akut. Pembaca akut ini. Iya. Banyak Keterlaluan bacanya. Pembaca akut apa? Coba jelasin pembaca akut itu loh apa? Pembaca akut itu mungkin bahasa sederhananya tuh orang yang suka baca lah. Edik ya? Edik. Apa yang kamu sering baca? Coba apa? Macam-macam. Macam-macam Mbak. Kalau ini pembaca akut Mbak. Kalau saya pendengar akut ya. Jadi saling mengisi. Dia baca kamu udah sampai tidur. Nah, itu bagian dari transfer of knowledge lah. Iya, gak apa-apa, dia yang baca, kamu yang mendengarkan. Jadi ambil sari-sarinya. Iya, tahu. Tapi jangan sampai ada pendistorsian lo baca tapi salah. Nah, yang aku dengar kan di teman-teman ini kan ada yang apa ya, concern di energi, terus kemudian ada yang concern di Pemilu, demokrasi. Lu concern apa? Saya konsen rebahan, Mbak. Ini dia lebih milenial. Iya. Ini salah satu Entertain Ini milenial. pengamat situasi kondisi milenial sekarang. Oh, oke. Riset and development. Jadi ini kemarin Research and development Iya, ya benar. gitu. Dodi ini Oke. kan mentaati peraturan pemerintah. PSBB itu kan. PSBB. Tidak keluar rumah, menjaga jarak. Akhirnya sampai sekarang kebablasan. Jadi duta PSBB. Ada hal yang menarik dulu Mbak. Iya, oke. Sebelum kita lebih jauh sebenarnya. Bahwa kemudian kita mau mendirikan aset bangsa ini memang isinya untuk anak-anak muda, tapi ada hal juga yang ingin kita tahu sebenarnya. Mbak Yeni ini masih muda juga, masih tidak tua. Ya, Masukin masih muda. gen apa gua? Nah, Kan kalau X loh gua. Gen X ya, oh, beda satu huruf. Tapi itu jaraknya bisa 10 tahun loh Mbak. Gimana nih Mbak Yeni dulu melihat yang sekarang ini, biar mungkin bisa jadi masukan juga. Kemudian apakah konten-konten ke depan atau apa yang ingin kita lakukan ke depan. Mbak Yeni nih sekarang kalau kiprahnya, waduh luar biasa lah. Nanti kita tulis nih di sini nanti. Bisa panjang, bisa sampai di sini nih. Jadi narsum gua dia. Kalau search di Google udah ada. Wikipedia bos. Itu page-nya sampai ribuan gitu. Wikipedia Halamannya. bos. Tapi kita pengen tahu sedikit. Baru kemudian enak nih Mbak Yeni memandang anak muda yang kalau kita sebutnya para aset bangsa. Itu gimana Pak Nah, pendapatnya? sebenarnya kan berbeda ya, berbeda apa namanya? Berbeda ruang, berbeda tantangannya, gitu kan, berbeda musuhnya. Ya kan? Iya kan? Betul. Kalau di era kita itu kan pasca reformasi kan pada waktu itu kan itu bagaimana kemudian kiprah dalam hal advokasi gitu kan. Itu ranahnya bagaimana kemudian kita memastikan penyelenggara pemerintahan itu bisa mengejawantakan Pancasila dan konstitusi. Itu bedanya. Ya kan? Bagaimana kemudian memastikan sisa-sisa kolonialisme, bagaimana mengawal orientasi pembangunan itu ke keadilan dan kemakmuran kan Di reformasi pasca reformasi kan begitu. Pengawalannya kan berbeda. Ketika itu mengawal umpamanya amandemen yang keempat kan gitu kan.
Terus di eraku di usia-usia 30-an lah ya. Itu ngawal bagaimana kemudian tata kelola pemerintahan sampai sekarang kan Ya, sampai saat ini kan ada. Nah, di generasi berikutnya itu bagaimana kemudian mengaplikasikan sebenarnya. Ya kan sistem itu kan udah terbangun. Ya kan, tapi mengaplikasikannya yang belum sampai sejauh mana kayak gitu kan. Progresif. Nah, Jadi berubah ke ya depan lebih betul. baik, lebih baik. Tantangannya itu kan tantangannya juga hampir sama dengan generasiku. Nah, yang di generasi muda, yang generasi Z ini yang agak kemudian tantangannya berat. Betul, Pak, betul. Ya kan? Tantangan globalisasi gitu kan. Bicara soal berhadapan dengan radikalisme, kan ya gitu kan. Agama, ya kan. Kemudian yang kedua berhadapan dengan hedonis kan ya gitu saat ini kan ya gitu kan. Yang ketiga itu dihadapkan pada era digitalisasi yang mudah diakses kan kayak gitu. Nah sekarang kan banyak yang bermunculan kan era-era Gen Z ini kan asosial, individualistis, hedonis, apolitik, iya kan apolitik dan sebagainya. Itu kan tantangan teman-teman untuk kemudian ini. Yang diharapkan kan aset bangsa untuk bisa bagaimana istilahnya menyiapkan kader bangsa, menyiapkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, bagaimana kemudian aset bangsa ini menjadi sebuah pilar bangsa dan negara kita menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena benar sih teman-teman, ada Gen Z dan Gen X itu, Gen Y itu ada hal yang menarik. Mereka tuh sebenarnya beberapa referensi yang kita baca, mereka kurang seneng yang kayak kita dulu, mungkin zaman-zaman Mbak ini atau apa segala macam. Yang ngumpul-ngumpul bareng agak berkurang. Lebih ke ya no gadget, no life lah sekarang istilahnya gitu. Jadi ya via medsos, via itu sebenarnya susah juga sih sebenarnya. Kalau Mbak Ye ini fasih lah mungkin bicara nilai-nilai kebangsaan karena sering diskusi, sering baca buku, sudah aplikasi berjuang juga dulu di Fitra ya Mbak ya. Wah udah getol lah, banyak kasus lah, nggak usah disebutkan lah. Kalian ini kan kasus. teman-teman di gerakan kan ya gitu kan bisa merasakan lah sebenarnya dinamika gerakan di teman-teman ya, terutama generasi penerus. Nah, kan saat ini kan juga punya pengalaman bagaimana kemudian istilahnya kita kan sama lah gerakannya ya. Bagaimana kemudian mengijawantakan di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam kerja-kerja kita, kemudian di dalam gerakan kita pastinya kan begitu. Bicara mobilisasi agak berat tuh Iya. sekarang. Nah ini juga Mbak sebenarnya latar belakang kita ini kenapa aset bangsa ID ini hadir, sebenarnya kita berangkat dari sebuah keadaan kita pada hari ini tuh dalam sebuah arus globalisasi yang begitu deras dan kencang gitu loh. Krisis identitas dan kebudayaan kita mulai pudar gitu loh. Hari ini kita mulai kadang-kadang tidak mengetahui identitas bangsa kita sendiri itu apa gitu loh. Nah di tengah arus globalisasi ini kami berpikir Mbak, hari ini kan katakanlah arus globalisasi itu adalah arus sungai yang begitu deras gitu loh. Perbedaan kita dengan konten kreator yang lain, kalau konten kreator itu mengikuti arus itu, tapi kita bisa bergerak melawan arus itu karena kita bergerak seperti ikan yang melawan arus besar itu sebenarnya. Itulah. Lebih Nah, tangguh, itu sebenarnya Iya, lebih tangguh gitu. Apalagi ini ya lebih sederhana gimana? Memandang konteks saya lebih kepada mewakili pemuda yang mempunyai keresahan yang besar. Itu dia. Banyak di keresahan pemuda hari ini ya, contoh misalkan dalam dunia pendidikan. Misalkan waktu itu di sekolah masih mengenal bagaimana waktu upacara membacakan Pancasila. Pancasila. Tapi nggak paham isinya. Ya minimal baca dulu lah. Baca dulu. Nah, ada di situ. saya itu merasa resah pada konteks hari ini. Adik-adik saya ketika ditanya waktu di sekolah upacara masih membaca Pancasila atau tidak, gitu. Sekarang Pancasila masih dipelajari atau tidak di sekolahan, gitu. Bahkan Ya prakteknya gimana? Masih dipelajari nggak? kita ini kemarin sempat turun Ini. di beberapa daerah di Jakarta, wawancarai beberapa generasi muda. Dari beberapa itu kita tanya ringan lah
tentang punya pacar apa enggak. Rata-rata punya semua. Mantannya lebih banyak daripada mantannya. Mantannya lebih banyak dari umurnya loh Mbak. Umurnya 14, mantannya 17. Gitu ya. Tapi semua berubah ketika kalau ditanya soal Pancasila. Gitu. Nah itu bahkan dia Pancasila nggak ngerti, nomor 3 aja salah tuh. Masih ragu Gagap Karena dalam oh iya, ini teman-teman pandemi itu nggak ada upacara bendera. Iya. Itu udah hampir 1 tahun lebih, 2 tahun. Dua tahun. Iya. Sehingga tidak membacakan teks Pancasila pada Kita tanya itu kapan terakhir baca Pancasila? SD. Dia sekarang udah SMA, terakhir SD. Gimana tuh orang? SD kelas 6 aja. SD. Iya. Jadi ada waktu jeda 3 tahun dia. Iya, apalagi hafal aja enggak, Ya, apalagi Apalagi memahami. dalam praktek Memahami. mengamalkan. Iya. Itulah yang dimaksud keresahan saya. Nah kita hadirkan juga nanti Mbak konten-konten terkait bagaimana pengetahuan tentang Pancasila, kemudian daerah-daerah, tarian daerah, ada semacam nanti cerdas cermat dadakan. Itu kita ke kafe-kafe, beberapa mbak-mbak atau adik-adik nanti kita temui, kita bikin lomba cerdas cermat, tapi pertanyaannya seputar Indonesia. Gitu ya. Ya istilahnya ini ya, transformasi nulis tapi dikemas lebih sederhana Ya, dan ringan. untuk menjangkau Gen Z ya. Ya, Ini yang agak ya itu tadi ya. Keresahan. usaha. Itu Roma Irama. Tapi ku dengar juga kemudian ini ya, apa namanya, seperti bahasan soal energi pemilu Ada. kayak gitu Ya, ya. ada, Mbak. Oh, Kita Ya, punya segmen sendiri. Segmen sendiri. Ada nih orangnya yang fokus dengan energi. Ada kita walau tadi seperti yang Mbak bicarakan tadi, walaupun ini konteksnya kita kemas ringan agar lebih masuk ke Gen Z. Selain ke Gen Z ada lagi yang baru sekarang Gen Alpha. Ya. Itu pasca Gen Z itu 2012 ke atas. Yang lahir ya Masih muda ya? Iya masih muda Pak. Cuma kan itu yang perlu diperhatikan. Jadi namun secara studio indoor kita punya konten-konten. Nanti hadirkan juga narasumber-narasumber yang kemudian pakar di bidang pemilu, politik, termasuk kebijakan, public policy dan lain segala macam. Tetap akan kita undang. Bahkan nanti kita punya segmen khusus yang menurut kita bakalan cukup menarik, tapi nantilah. Ini masih disimpan. Ini pengantar. Nanti nih. Itu Mbak. Jadi Masuk nggak Jakarta instan tahun dari berapa Mbak? tahun 2003 2004 2004. Masih Masih zaman-zaman ngasong. inilah ya. Masih SD. Hampir Iya. 20 tahun udah, Mbak ya. Gue ngasong, gue pernah kelaparan juga, saya sering puasa makanya. Nah itu orang Sering tua puasa. gimana? Aku dicari karena gue minggat. Lah aku minggat karena aku nggak diperbolehkan sama bapakku. Ya kan, karena aku anak perempuan, disayang orangnya ya kayak gitu loh. Tapi Dianggap alasan cerdas, awalnya apa Mbak? Maksudnya saya ke Jakarta nih. ada keyakinan bahwa saya harus bisa menaklukkan Jakarta. Begitu. Saya harus bisa menaklukkan Jakarta. Gitu loh, dengan apa namanya? Dengan keilmuan yang aku punya. Tapi gitu. belum tahu mau ngapain gitu. Hah? Belum. Saya mau tahu. ke Jakarta, mau ini belum. Belum. Datang aja gitu. Datang aja. Tapi keyakinan itu muncul tiba-tiba, Mbak ya. Tiba-tiba muncul terus Saya juga masuk Jakarta 2007 Mbak. Study tour ke Monas. Tapi kan lu balik lagi. Apa itu? Tujuannya apa itu? SD waktu itu misalkan study tour dulu. Liburan. Tapi dari situ, dari fenomena kemiskinan, karena aku kan ada di Pulau Gadung, itu fenomena kemiskinan kan. Iya. Jadi bisa memotret. Di terminal Pulau Gadung. Jadi bisa memotret secara utuh, Mbak ya. Iya. Bener. Masuk apa itu namanya, jadi satu di lingkungan apa, copet, di lingkungan PSK, di lingkungan itu ada kayak gitu loh. Lah aku nggak ngasongnya sekarang jepitan, masih ada ya. koran kayak gitu, ya kan. Nah, itu biasa. Jadi Pulau Gadung Arion hampir tiap hari dapat 5.000 beli gitu kan, makan untuk sore aja soto yang semangkok 3.000, besoknya nyari duit lagi. Aku dihadapkan dengan itu. Terus habis itu di tahun 2004 aku ketemulah dengan teman-teman lintas organ, dengan teman-teman HMI, dengan teman PMII yang waktu bergabung di penelitian dulu ya gitu kan. Aku orangnya dulu zaman dimasuk gerakan itu aku nggak bisa diem orangnya. Ya kan? Gampang kemana-mana gitu loh. Dan nggak pernah bisa, pokoknya aku itu kalau diem aja itu udah pusing aku itu. Saya kemana-mana, geber kemana-mana kayak gitu kan.
Nah, kadang itu malah stereotip itu dilekatkan kepada diriku, perempuan nakal, kan gitu. Iya, iya, Karena iya. pulangnya selalu subuh, selalu subuh. Karena selalu ini kan gerbang apa itu namanya gerbang apa garasi kayak gitu kan. Itu kan selalu aku lompat tiap subuh. Iya, Kan gitu. Stereotype lah. Iya, iya, Kayak gitu. Tapi ya itu teman-teman gerakanku itu sayang banget sama aku, ngelindungi kayak gitu-gitu, nggak ada yang ini. Nah itu ceritanya kalau di Jakarta itu karena ketemu sama teman-teman, karena ibaratnya adalah survive sendiri, aku nggak pernah apa namanya istilahnya nemuin apa namanya seniorku aku nggak pernah, karena aku harus bisa membuktikan dengan kemampuanku sendiri dengan apa semaksimal mungkin. Aku bisa menaklukkan Jakarta. Aku bisa melakukan The real independent woman. kayak gitu. Iya, iya, Aku benar-benar. jual itu dulu waktu ke Jakarta itu, jual HP-ku yang dulu monomonik itu dulu. Pertama kali aku Apalagi jual lagi mau 800. Sebelum Poliponik. poliponik. Nggak tahu deh. Poliponik. Dia aja nggak tahu, Mbak. Itu aku jual harga 800 aku minggat ke Jakarta itu. Ibu ngeliatin, ya Jakarta Bu. Ke Jakarta Bu. Ya ke Jakarta Bu. Udah lah Bu aku lagi gitu. Ya, ada saudaraku di Jakarta, aku nggak pernah nemuin saudaraku. Aku orangnya nggak pernah mau ini repotin. Nah habis itu tahun 2004 ketemulah sama teman-teman lintas organ AMI PMII masuk di koalisi anti utang. Karena Koalisi. koalisi anti utang. Karena dia tahu karena aku itu kan paling jago nulis, paling jago soal keuangan negara waktu di ini, aku diserahin pada waktu itu soal kajian apa namanya anggaran, soal air, soal lingkungan. Habis itu yang terakhir itu ada produkku soal rekonstruksi dan rehabilitasi rekonstruksi Aceh. Nah setelah itu dapat setelah aku neliti itu ada yang tertarik dengan tulisanku, dengan risetku itu Fitra. Ditarik lah aku di Fitra, langsung ditunjuk jadi koordinator ini apa namanya keuangan negara. Dari situ Sempat jadi sekjen kan, Mbak? Sekjen Fitra. tahun 2013 aku masuk di Fitra 2024 akhir. Ya, minum dulu. 2004 akhir. 2014. 2004 akhir, 2004 akhir. aku masuk di Fitra. Ya kan sepanjang itu 3 tahun aku ditunjuk jadi koordinator kajian keuangan negara. Habis itu setelah 3 tahun 2004 2017 aku ditunjuk jadi direktur resource center. Ketika aku ditunjuk jadi resource center itulah aku bentuk Fitra jadi resource center, jadi jantungnya pusat data, pusat kajian, pusat analisis, pusat pengetahuan. Akhirnya muncul sekolah-sekolah anggaran itu. 2013 gua lawan ini dengan organ-organ yang lain di Fitra kayak gitu kan. Awalnya aku nggak mau jadi sekjen, tapi Amin 3 gue langsung di calling temenku di luar, jadilah sekjen. Oke. Langsung Gas. Fight. Gas kayak gitu kan. Kayak ini nggak ada selain diriku. Makanya gitu. Ya itu 2013. Ketika aku jadi sekjen Fitra, nah itulah aku kan karena punya fondasi soal gerakan, fondasi soal bicara ideologi itu. Nah akhirnya kemudian aku arahkan Fitra itu mengungkap kejahatan ekonomi. Makanya soal XBLPI, Hambala, banyak. terus BUMN itu dari masaku. Enggak, ini sebenarnya ada sebuah fakta, ini saya sungkap. Dulu saya nonton beberapa kali di TV. Sekarang ada di sebelah saya. Iya benar Mbak. Mbak ini kan sering kita undang dulu webinar kita kan ngeliat ini dari jauh gitu loh. Sekarang di sebelah. Dulu saya terakhir ingat Liputan 6, tapi saya lupa waktu itu pembahasannya apa. Liputan 6 SCTV. Masih di mahasiswa dulu. Belum malah. Nah aku kuliah S2 itu baru tahun 2000 berapa? 2014 aku baru S2. Aku baru mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Akhirnya aku ambillah kajian gender dan transformasi sosial di Universitas Indonesia. Aku ambil 2. Satunya ilmu ekonomi di IPB, Institut Pertanian Bogor. Enggak pecah itu Mbak kepala. Ya tahu itu. Nah sekarang lagi berproses untuk doktor.
doktoral, kuliahnya baru nanti bulan Agustus. Kuliahnya berat, Gitu kerjanya balik berat. lagi kandang, balik lagi kandang di Brawijaya. Brawijaya. Di apa? Fakultas Ilmu Administrasi. Gue ngambil ilmu administrasi. Wih. Gitu. Oh. Itu cerita S3-nya ilmu administrasi, padahal secara praktik udah bisa jadi dosen. Iya, benar. Nggak kebayang Kayak nanti gitu. kayak gimana. Udah Kayak gitu fase perjalanan. Ya itu Gitu. perjalanan. Tapi ya itulah modalitasnya adalah apa? Lebih pada persoalan keyakinan, ya kan? Yakin, ketika kita yakin kita ngasah kualitas kita. Iya. Yang terpenting apa? Ideologi yang ditanamkan ke kita itu kita harus konsisten dengan itu. Jadi selama ini kerjaku itu kan selalu bagaimana mengejawantahkan ideologi yang kemudian aku dapatkan. Tapi Ya, ada yang menarik, Mbak. kerja-kerjaku. Bentar, Mbak. Gimana? Ini kita tadi di awal masuk era globalisasi dan segala. Kita pun misalnya tidak masih dalam tahap, kadang kita jadi subjek pembangunan, kadang kan kita objek pembangunan nih karena Iya, masih benar. muda. Kita aja yang baru beberapa tahun misalnya aktif dalam dunia gerakan, ada hal yang kita lihat penyesuaian, Mbak, dari segi gerakan. Apalagi Mbak dari zaman dulu mungkin HP-nya masih apa tadi namanya? Poliponik. Poliponik Itu masih main ular. Ya misalnya gitu. Terus tiba-tiba berubah, masuklah Android, BlackBerry, Android. Nah itu kan artinya ada pergeseran zaman tuh misalnya. Kita aja tuh masih melihat, masih banyak lah Mbak ini. Kalau kita masih melihat dari segi gerakan. Sekarang ini Mbak, kita masuk sebenarnya untuk dunia digital tadi. Wah ini penting nih. Walau kita buat aset bangsa ID ini, kita sebutkan tadi main Instagram, YouTube, bahkan TikTok juga. Tapi dalam rangka masih gerakan, dalam rangka masih ideologi dan idealisme kita sebagai anak muda begitu. Tapi masuk ranah ini nambah ini kan banyak fase di mana belum itu gimana? Tapi nggak ketinggalan loh maksud saya. Ya ada orang tua saya aja misalnya masih ketinggalan. HP-nya nggak usah Android dia masih biasa aja misalnya. Artinya kan masih ada melekat lah saat lamanya. Kalau ini kan nggak apa nih yang terbaru. Oke, kita podcast ini. Oh, oke, ngomong di TV dengan segala aturan bla bla. Oke, udah selesai. Di YouTube dengan anak-anak muda juga. Oke. Gimana itu cara mengikuti arus zaman? Bukan mengikuti malah memimpin arus zaman. Enggak, sebenarnya ini kan lebih bicara pada bagaimana membangun membangun kesadaran berpikir kritis sebenarnya gitu. Ketika kita sudah bisa membangun kesadaran berpikir kritis, nah saat itulah kita bisa menjadi garda depan gitu loh. Ya kan karena kita nggak main-main, ya kan. Nah itu yang kemudian PR kita bagaimana kemudian ke para aset bangsa untuk membangun kesadaran berpikir kritis itu tadi. Ya karena kan kalau enggak kita siapa lagi, gitu loh. Nah, kalau teman-teman juga kayak gitu. Bukan hanya sekedar gerakan, tetapi kalau tidak ada dalam membangun kesadaran kritisnya nggak ada di dalam kita ya nggak akan kemudian ini ada. Jadi setiap hari kan kita ketika kesadaran kritis kita itu ada, apapun isu yang ada kita kan selalu respon. Kayak gitu. Karena kalau nggak satset ketinggalan. Iya benar. Gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Tapi ini Mbak, kalau saya dengar cerita Mbak ini kan satu timeline yang begitu panjang yang dikulik gitu. ini. Ini Mbak, ini banyak ini Mbak, banyak pelajaran gitu. Ya, Karena maksudnya buat ini ya, buat buat pesan-pesan. contoh Iya. ya. Benar, kita tahu Contoh ini penting real. nih. Iya, karena gini Mbak, dari perjalanan Mbak Yeni berangkat ke Jakarta terus dihadapkan dengan situasi yang memang ya mau ngapain bingung kan gitu loh Mbak. Nah, saya rasa itu bukan satu hal yang gampang dan seenak Mbak Yeni cerita sekarang gitu loh. Itu saya membayangkan ketika saya menjalankan itu saya belum tentu kuat gitu Mbak. Nah, saya selalu Sama. Saya selalu memberikan nilai lebih kepada orang-orang yang punya sebuah konsistensi yang begitu teguh gitu Mbak. Nah, hari ini apa gitu loh Mbak, yang bisa membuat Mbak Yeni itu begitu, kalau katakanlah kalau dalam Islam itu istiqomah gitu loh Mbak. Karena kan banyak orang yang pengen beramal ibadah rutin apa segala macam, tapi banyak godaannya gitu loh Mbak. Nah, yang kewajiban aja kadang-kadang digugurkan gitu loh. Tapi hari ini Mbak Yeni yang dalam posisi hari ini sebagai saya rasa jadi independent woman yang benar-benar teguh gitu. Ya, mampu mempertahankan itu bertahun-tahun, hampir 2 dekade sekarang gitu loh Mbak. Gimana gitu. Dan ada satu lagi sebelum Mbak Yeni jawab.
dan tidak selesai dengan diri sendiri, Bu Ridho. Betul. Masih betul. memikirkan Iya, benar. kita yang mau Mikirin- belajar ini. mikir meregenerasi Ada kan yang Iya. angkatan Mbak Yeni kali adalah beberapa misalnya saudara dia udah selesai ya udah kalau urusan kalian berjuang ya Iya. urus sendiri. Bicaranya lebih pada ini sih, loyalitas dan komitmen terhadap tujuan. Itu semua loyalitas komitmen terhadap tujuan. Terhadap tujuan. Tujuannya apa? Kayak gitu. Tujuannya itu tadi bicara pada bagaimana menghapus diskriminasi, bagaimana kemudian menghapus kemiskinan, menuju keadilan dan kemakmuran sesuai harapannya Bandung Baca. Betul. Ya kan dicekokin Ya, gue benar, dari benar. awal DPR lagi Udah dari awal kecil, juga Mbak, ya. bendera revolusi kan gitu. Karena ketika di Indonesia merdeka, ya kan itu kan hanya jembatan. Betul. Ya kan di Jembatan sana, emas sekarang. di ujungnya sana yang kemudian kita mewujudkan cita-cita bersama untuk merdeka yang sebenarnya. Betul. Kayak gitu loh. Iya. Ya itu kalau tanpa pondasi loyalitas dan komitmen pada diri kita untuk mencapai Indonesia merdeka yang sebenarnya kan nggak ada apa-apa. Iya. Kan gitu. Itu yang perlu ditanamkan. Gitu loh. Loyalitas Ya ya, kan? betul. Benar. Sip, harapan ini sekarang. Iya. Harapan teman-teman aset bangsa. Ini terakhir lah, ya kan. Mungkin ini nih kalau sebagai pemuda yang mempunyai keresahan yang banyak. Halo pemuda. Halo kita para aset bangsa, ini terakhir nih harapan kita semua, semoga apa yang menjadi konten kita bisa menjadi yang bermanfaat untuk para aset bangsa. Ya. Iya. Ada pesan-pesan lagi buat teman-teman? Bung Rida dulu. Oh. Ya, Kalsel, hari ini Pak, jauh. Apa? Dari Kalsel. Mau pulang sekarang. Jalan ya, pulang. hari ini kita banyak jalan menuju satu tujuan. Hari ini kita di Aset Bangsa pengen memberikan jalan yang berbeda yang mungkin ini bisa diberikan kepada seluruh aset bangsa di Indonesia untuk kiranya menjadi contoh atau menjadi sumber informasi bagi kawan-kawan yang mau mengikuti kita gitu. Harapan ini betul-betul jadi sumber informasi yang betul-betul memberikan nilai manfaat, tidak cuma sekedar menghibur tapi memberikan implikasi kepada bagaimana kawan-kawan bernegara. Ya, Oke lah, ditutup. Siapa yang mau nutup? Pak Ustad ada orang. Gue bertahu juga di pesantren. Kalau Anak pesantren. kalau saya sih tertarik dengan apa yang disampaikan Mbak Yeni tadi, membangun nalar kritis itu ya. Satu, karena menurut saya lebih eksplisit ya, tentu dengan adanya aset bangsa ini bisa bermanfaat untuk umum itu tentu ya, tapi saya lebih eksplisit lagi mengenai nalar kritis tadi, karena menurut saya satu, nalar kritis itu tidak lekang zaman, jadi dimanapun dan kapanpun itu terpakai. Ya. Ya kan kalau orang itu tuh nanti akan bocor kan, itu kritis kan terhadap itu, coba ini diperbaiki gitu kan, itu pasti terpakai kan. Satu. Nah yang kedua, nalar kritis itu juga nggak serta merta datang sendiri. Kalau tadi menurut Mbak Yeni perlu membangun tadi katakan, ditempa, diasah. jadi perlu proses artinya. Jadi nggak kita baca buku 2 hari menurut saya ya terus jadi kritis tiba-tiba. Atau saya tidur 2 hari jadi kritis. Nah itu sih yang saya ambil titik ini ya untuk teman-teman aset bangsa ini. Oke, kalau saya terakhir, kita sama dari generasi yang sama dengan para aset bangsa dan dari generasi dan alfa juga, cuma mungkin kita lebih akan menghadirkan suatu pada teman-teman. Semoga inspirasi dari Mbak Yeni, dan mungkin nanti kita juga akan angkat Mbak Yeni lainnya yang ada di Indonesia ini. Kalau kita bertemu, kita angkat juga bagaimana cerita mereka di dalam juga, karena inspirasi banget lah untuk kita yang baru memulai menghadirkan suatu tapi dalam kerangka yang sama misalnya begitu, tapi ada hiburannya juga. Semoga bisa diterima lah. Ya, semoga bisa diterima nanti ke depan untuk semua para aset bangsa. Terima kasih. Sampai jumpa para aset bangsa.